sudah bisa berkomunikasi sama seperti itu. Bukan dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Jawa, bukan dengan bahasa Lampung, tapi dengan bahasa isyarat. Kalau kita tahunya orang ngomong itu pakai mulut, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan satu makhluk yang ngomongnya itu nggak pakai mulut, jadi pakai tangan. Nah, maka jangan heran nanti di akhirat tangan kita bisa ngomong, ya kan? Kaki kita bisa ngomong. Di dunia itu tangan bisa dibuat ngomong dengan bahasa isyarat. Jadi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman kita ini dari kecil sampai besar, bahkan sekolah SD, SMP, SMA, di SMP tidak mengenal agama. Nggak tahu sholat ada berapa kali, nggak tahu sholat maghrib itu 3 rakaat, nggak tahu. Bahkan dia nggak tahu Allah siapa, Nabi Muhammad siapa, nggak tahu. Ketika ditanya, kebanyakan mereka bertanya, ini siapa? Ini Allah, ini Muhammad, ini siapa? Oh, Allah itu suami, Muhammad itu istri, karena berdampingan. Tahunya mereka kalau sesuatu yang berdampingan itu suami istri. Ketika ditanya, Allah ada berapa? Oh, banyak katanya. Kok bisa banyak? Banyak, di masjid ada Allah katanya. Di masjid-masjid ini ada Allah kayak gitu. Oh iya. Setiap lihat masjid ada Allah. Pikir dia Allah ini banyak ini ya. Ini karena tidak tersampainya agama kepada mereka. Jadi mereka ini nggak tahu. Bahkan sholat 5 waktu nggak tahu, cara wudhu nggak tahu. Tahunya wudhu itu cuma basuh muka, tangan sama kaki aja. Dia nggak tahu kalau wudhu itu ada banyak hal yang harus dibasuh, ada dia segala macam. Bahkan cara istinja pun mereka nggak tahu. Tahunya ya habis kencing udah siram, tapi nggak disiram kemaluan, siram bekas kencingnya. Cebok nggak tahu cebok-cebokannya. Jadi melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah teman kita ini sudah kenal agama sebelum menikah. Setelah lulus sekolah, tapi sebelum menikah. Bayangkan kalau dia kenal agama setelah menikah, itu nggak tahu tuh istrinya lagi dia hajar aja. Iya, karena nggak tahu dia head itu apa. Keluar darah, oh ini tambah licin bikin dia ada darahnya. Gimana katanya? Masya Allah. Karena nggak tahu agama, banyak itu terjadi Pak. Istrinya lagi head dipakai aja. Tapi karena dia ngerti agama sebelum menikah, ngerti mandi wajib akhirnya, ngerti kalau head nggak boleh dipakai ini istri saya, dan ngerti kalau zina nggak boleh, perempuan yang dinikahi nggak boleh disentuh, nggak boleh segala macamnya. Kalau banyak di luar sana yang mengenal agama setelah menikah, jadi kadang pertukaran pasangan, banyak itu Pak kejadian kasus-kasus seperti itu di kalangan kemarin, karena mereka nggak tahu agama. Maka keterbatasan itu jangan kita diamkan. Maka kita ini ya harus menyampaikan agama kepada mereka dengan cara kita belajar bahasa isyarat, bahasa tangan, supaya agama ini juga tersampai kepada mereka. Karena kalangan mereka ini kan jaraknya jauh-jauh, nggak ngumpul jadi satu, nggak di sini tadi kecamatan mana, di desa mana ada lagi satu. Jadi perlu ada orang satu kampung yang bisa bahasa isyarat. Karena sekarang ini kalau dilihat dari data statistik itu, pertumbuhan kaum tunarungu ini hampir di setiap desa itu ada.